Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Waringin Barat dan sekitarnya, kembali lagi dalam acara Ragam Kesehatan. Kali ini bersama saya Tengku Fitria dan Dr. Gigi Eldina Febrianita, spesialis konservasi gigi. Kita akan membahas seputar fakta, isu, dan tren kesehatan masa kini. Baik, selamat datang dokter di acara Ragam Kesehatan. Halo Mbak Fitri, makasih saya udah diundang ke sini. Terima kasih telah berkenan bergabung di sini ya dok. Iya, makasih juga. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Semoga selalu baik. Iya, di pandemi seperti ini ya dok, selalu semangat, selalu sehat untuk melayani masyarakat kita semua ya dok. Bismillah, insya Allah. Nah, kali ini telah hadir dengan kita satu narasumber yang kompeten di bidangnya dan juga salah satu dokter kebanggaan Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Karena yang telah hadir dokter gigi, otomatis pembahasan kita kali ini seputar kesehatan gigi dan mulut ya dok? Ya, betul sekali. Tema hari ini adalah tentang karies gigi ya dok? Iya, karies gigi dan keberlanjutannya seperti apa dan bagaimana perawatannya. Oh begitu, baik. Mungkin sebagai masyarakat kita masih belum terlalu umum mendengar kalimat karies gigi. Taunya kan pada umumnya hanya sakit gigi gitu dok, tapi tidak tahu apa itu karies, apa itu penyakit mulut dan gigi yang lainnya. Bisa dijelaskan dokter? Oke ya, untuk pertama-tama saya perkenalkan dulu dengan bidang saya. Bagi orang awam mungkin nggak tahu ya, taunya hanya dokter gigi saja. Dokter gigi itu kerjanya apa sih? Pada dasarnya memang berhubungan dengan gigi, tetapi sama seperti dokter-dokter lainnya, pastinya ada spesialis yang membidangi bidang-bidang tertentu. Di sini saya konservasi gigi, di mana lebih concern terhadap bagaimana kita merawat gigi supaya gigi itu tetap di dalam rongga mulutnya. Dalam hal ini termasuk dengan keluhan gigi berlubang yang masih bisa dipertahankan tanpa dilakukan pencabutan. Nah, berawal dari situ ya, dan lanjutnya lagi nanti akan saya jelaskan lagi ya Mbak, apa sih namanya gigi berlubang. Ya. Kita taunya hanya sakit gigi ya, hanya sakit gigi. Pokoknya masyarakat taunya ke dokter gigi, saya mau gigi saya ini sakitnya hilang saat ini aja. Iya, betul dok. Itu agak susah itu. Baik, berarti untuk masyarakat sendiri yang hanya taunya sakit gigi, padahal permasalahan di gigi dan mulut itu beragam ya. Salah satunya itu yang kita bahas sekarang adalah gigi berlubang, gitu ya dok ya? Betul. Nah, di sini juga dokter Eldina sudah membawa beberapa alat peraga ya dok. Nanti kita sambil melakukan perbincangan ini kita juga akan menjelaskan bagian-bagian dari gigi dan mulut ya dok ya? Iya, betul sekali. Berarti ini saya langsung aja ya menjelaskan ya. Jadi begini, apa sih itu karies gigi? Karies gigi itu adalah suatu penyakit pada jaringan keras gigi. Kenapa hal itu terjadi? Tentunya ada faktor-faktor utama etiologi terjadinya karies atau lubang gigi. Yang pertama pasti ada mikroorganisme, bakterinya. Kemudian tempatnya yaitu giginya. Yang ketiga, waktu. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi terjadinya karies gigi. Jadi pada awalnya, oh iya, satu yang saya ini plak itu dari mikroorganisme. Oh, plak ya dok ya? Plak, apa itu plak? Apakah plak gigi? Plak itu adalah kumpulan dari mikroorganisme yang dia menempel sebagai biasanya sisa-sisa makanan. Tentunya di dalam rongga mulut itu kan ada bakteri ya, kotoran seperti itu ya dok, yang menempel di gigi. Ada bakteri yang menempel di gigi. Bakteri yang menempel di gigi, kemudian di dalam mulut itu kan ada saliva atau air liur. Di mana air liur itu tiap individu memiliki pH tertentu. Ada pH-nya normal, kemudian ada pH-nya cenderung asam, ada pH-nya yang cenderung basa. Beragam ya dok. Beragam. Tidak semua orang itu memiliki pH yang sama gitu ya. Kalau kita waktu SMA dulu mungkin belajar namanya yang kimia buffer ya. Nah, itu berpengaruh di dalam rongga mulut sehingga terjadinya si karies ini. Jadi awalnya ada kita makan nih, ada sisa makanan. Sisa makanan itu menempel di gigi atau di tempatnya, ya kan? Tadi yang saya bilang ada tempatnya.
kemudian setelah itu dari si gigi ini karena nempel kan ada ceruk-ceruknya ini, kemudian ada bakterinya karena permukaan gigi itu tidak rata ya dok ya? Iya. Nah setelah itu terjadi namanya suatu proses demineralisasi. Jadi proses kimiawi dari si antara hubungannya saliva dengan proses buffernya. Hal itu mengakibatkan si giginya ini akan menjadi lebih rapuh. Rapuh, dan itu ada namanya proses dengan waktu, tidak serta-merta langsung lubang besar gitu. Tentunya butuh waktu. Seperti tergerus begitu tergerus. Ya? Dan kemudian hal tersebut terkait lagi dengan faktor-faktor pendukung lainnya, yaitu oral hygiene. Oral hygiene itu kebersihan mulut ya, kebersihan mulut dari si orang itu. Lah kalau misalkan kita saja, jadi gini, pada normalnya orang menyikat gigi sekalipun tetap ada timbul plak, apalagi yang tidak rajin. Nah, plak itu pasti ada secara normal, dan apalagi kalau tidak dijaga tentunya akan bertambah. Dan proses kimiawinya itu kalau dia tidak seimbang, kan ada remineralisasi, ada demineralisasi. Nah, saat salivanya atau air liurnya itu membantu proses kimiawinya sehingga imbang ini pH-nya, akhirnya proses demineralisasinya menjadi terhambat. Malah menghambat ya? Iya, maksudnya dia tidak memperparah gitu. Tentunya pastinya faktor-faktor pendukungnya harus ada untuk membantu tidak terjadi itu. Karena normalnya pasti semua orang akan mengalami itu. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata pH-nya tidak normal, maksudnya dia tidak stabil, akhirnya terjadi demineralisasi, maka terjadilah lubang. Seperti itu. Ya, lubang ini berawal dari email. Jadi gigi ini ada beberapa lapisan. Ya. Yang paling putih di atas ini email. Kemudian yang kedua ini yang kuning ini dentin, dan yang ketiga ini yang di dalam adalah pulpa atau kamar saraf gigi. Ini dari giginya sendiri. Nah, email sendiri adalah lapisan gigi terluar yang nampak di area luar, di atasnya gusi. Sedangkan area yang tertutup dari gusi ini namanya sementum. Sementum. Nah, email ini adalah fungsi utama gigi yang paling kita butuhkan, dan dia memang paling keras di antara struktur gigi lainnya. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Kenapa? Kalau ini sudah rusak, pastinya yang lainnya akan berpengaruh dengan keparahannya. Begitu. Nah, jadi karies itu terbagi menjadi beberapa macam, tergantung dari kedalaman. Pertama, karies email, berarti kan karies yang mengenai area email. Yang kedua, karies dentin, karies yang mengenai dentin. Kemudian karies pulpa atau profunda, itu karies yang sudah mengenai kamar sarafnya atau pulpa. Tentunya tiap kedalaman memiliki jenis perawatan yang berbeda. Nah, itu concern kita, karena masyarakat tahunya kebanyakan saat saya sakit saya mau ditambal dok, kelar. Betul sekali dok. Gitu. Kalau sudah begitu kita dokter giginya bingung. Ibu mau cara instan atau mau cara yang tidak instan? Kalau mau instan, ya berarti tidak sesuai kadang tidak sesuai SOP. Kalau tidak sesuai SOP ya kita tidak bisa melakukan. Betul sekali dok. Ya, jadi masyarakat harus paham, masalahnya pemahaman itu kan beda-beda ya. Ya, jadi kita harus memberikan edukasi terkait bagaimana sih ini lubang, bagaimana kapan gigi itu kita rawat ke dokter gigi, sinyalnya seperti apa keparahan si gigi kita, dan yaitu perawatannya bermacam-macam. Gitu. Jadi kita juga hadir di sini juga sekalian memberikan informasi dan mengedukasi ya dok. Apabila ada gangguan gigi dan mulut, jangan takut untuk datang ke dokter gigi. Gunakan fasilitas kesehatan, karena setiap permasalahan yang ada pada gigi ataupun mulut itu harus datang ke ahlinya. Begitu ya dok? Iya, betul sekali. Jadi kembali lagi ya, saya jelaskan lebih lanjut ya. Biasanya orang-orang tidak akan ngeh bahwa giginya berlubang. Saat proses gigi yang kita tidak ngeh ada rasa sakit, biasanya lubang itu terletak pada bagian email. Biasanya masih tanpa, biasanya
pada awal-awal yang sangat atas itu tanpa keluhan. Ya balik lagi, memang ini jaringan paling terkeras dari gigi. Kemudian semakin dalam. Nah, sudah mendekati dentin. Tentunya dentin itu adalah, di dalam dentin itu adalah lapisan yang kalau bahasa umumnya tuh seperti ada celah-celah kecil, kayak semacam aja tubulus. Tubulus itu kayak pipa-pipa kecil di antara strukturnya yang dia menghantar rangsang dari kamar sarafnya. Jadi saat ada rangsang dari luar, baik dari lubang, kalau lubang terbuka ada bakteri, kemudian kita makan, ada rangsang angin, air, asam. Nah, ini merangsang si dentin untuk bereaksi. Aduh sakit, aduh ngilu, timbullah nyeri. Nah, cuman balik lagi, masyarakat taunya nggak, ngilu saya ini masih bisa dipertahankan nih, saya cuma dikit-dikit aja, it's okay lah. Saya cuma kumur air garam selesai. Mengobati sendiri. Ya, mengobati sendiri. Nanti akan saya pakai pasta gigi saja. Setelah itu tidak sakit. Lama-kelamaan dulu, kemudian datang ke dokter gigi, dulu saya pakai ini dok, nggak apa-apa dok, kenapa saya seperti sekarang sakit lagi? Coba deh kita lihat kedalaman giginya seperti apa. Biasanya saya tanyakan ke pasien, saya memang agak nanya mendetail dengan pasien bagaimana keluhannya yang dia rasakan selama ini mengenai giginya. Karena tiap individu berbeda keluhannya, dan tingkat pertahanan terhadap rasa nyeri gigi itu juga berbeda. Kalau pasien yang cenderung hipersensitif, tentunya sedikit aja dia dalam ini langsung sangat kerasa, ya. Ada juga yang sudah sampai sedalam apapun dia nggak ngerasa, biasa aja. Tentunya makanya itu kita butuh pemeriksaan klinis supaya kita tahu. Tapi secara umum nyeri-nyeri yang bisa kita jadi clue buat dokter, ini sebaiknya perawatannya seperti ini, itu seperti ini Mbak. Kalau misalkan ngilu pasien, masih ngilu ya, beda. Nyeri dan ngilu itu berbeda. Kalau ngilu itu rangsang seperti kita minum air es, nyut. Asam, nyut. Air dingin, nyut. Kumur dikit, nyut. Nah, kalau misalkan ngilunya itu masih bisa tertahankan hanya dengan rangsang, kemudian rangsang itu hilang dan itu tidak terlalu mengganggu, insya Allah masih bisa ditambal. Kembali lagi kita harus lihat dari kedalamannya. Tetapi ada pula yang seperti itu, dokternya pasti akan melihat lebih lanjut. Ini sepertinya tidak bisa nih dalam satu kali tambal. Kenapa? Dokter itu butuh menilai bahwa apa yang dia lakukan dengan penambalan itu, apakah dengan satu kali tambal akan menimbulkan masalah ke depan atau tidak. Karena membongkar tambalan yang sudah permanen itu tidak semudah kita apalagi kalau sudah terjadi rasa sakit, pasiennya tentu untuk membongkar dia udah kesakitan dulu. Oh iya, pasti. Ya kan? Nah, jadi ada beberapa tahap yang mungkin dokternya akan memberikan obat terlebih dahulu ke dalam giginya. Obat terlebih dahulu sebagai observasi. Atau mungkin dulu diberikan obat. Atau misalkan ada ternyata dia punya kedalaman tertentu yang sudah sampai dentin ini, tapi sedikit lagi mengenai kamar saraf. Jenis obatnya pun akan berbeda. Jadi bermacam-macam. Ada yang obat hanya seperti kapas, kemudian ditetesin sesuatu obat di situ untuk diobservasi. Biasanya antara 3 sampai 1 minggu kemudian tidak ada keluhan baru ditambal. Ada pula yang ternyata, ini saya nggak bisa dikasih obat pengurang sakit seperti ini, saya harus kasih semacam semen obat di dalam ininya. Semen obat itu berfungsi supaya misalkan nih dalamnya udah sampai segini, ini dalam banget, jadi seperti kita blok. Walaupun terlihat itu seperti terkena di atas gusi pun, apabila sudah melalui email gigi itu juga sudah jadi katakan dalam ya dok ya, mengenai lapisan yang lain. Dentin biasanya, kalau dentin itu balik lagi kan tergantung subjektif kita melihat pasien gimana sih. Kadang kan kalau pasien melihatnya, gigi berlubang hanya terlihat hitam seperti itu. Ya. Padahal dalam gigi itu pun ada beberapa lapisan. Ada beberapa lapisan. Nah, kalau tadi yang saya kembali lagi, bila yang masih dipertahankan, biasanya kita kasih semacam semen lapis obat di dalam giginya. Fungsinya memang berfungsi ya supaya tidak terjadi karies yang berlanjut di area itu dan
mengurangi rasa sakit karena infeksi bakteri yang sudah masuk ke mendekati dari area saraf giginya. Nah, biasanya kita kasih itu, kemudian tambalan sementara, kemudian seminggu kemudian tidak ada keluhan, baru ditambal. Itu yang masih bisa dipertahankan. Ya, itu yang tahap kedua ya. Yang tahap pertama ya berarti lubang nggak ada rasa sakit, kita 1 kali tambal selesai. Oh begitu. Nah, itu tahap pertama. Yang tahap kedua yang tadi saya jelaskan. Ini yang semi mudah. Yang pertama mudah sekali. Nah, yang ketiga ini karies yang berlanjut seperti judul yang tadi disampaikan ya. Biasanya ini yang sering terjadi pada masyarakat dan sering dokter temui ya kasusnya di masyarakat. Nah, kalau sudah seperti ini tidak harus kedalamannya sudah sampai kamar saraf, di dentin pun bisa. Yang membedakan adalah keluhan dari si pasien. Salah satunya ya, kuncinya di situ. Nah, kalau yang keluhan yang sudah agak parah ya, maksud saya agak parah untuk rasa nyeri ngilu dari ngilu pasien itu, ngilu yang sifatnya tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol, diminum obat hanya bisa sebentar, kemudian sakit lagi sampai tidak bisa tidur, tapi belum disertai dengan bengkak ya, udah. Itu lebih lanjut lagi. Ini hanya sebatas tahap ngilu aja ya dok ya, belum ada pembengkakan. Belum. Ngilu dan itu mengganggu seperti ya. Jadi prosesnya kan dari atas dulu, kita ke bawah dikit, terus lebih dalam lagi. Nah, berarti ini tahap yang ketiga kan? Satu yang ringan, sekali tambal selesai. Yang kedua, terkadang kita butuh observasi dengan obat pengurang sakit atau yang semen obat. Nah, yang ketiga yang lebih lanjut, dia lebih dalam itu dengan ciri-ciri nyeri yang tidak tertahankan, sakit sekali sampai nggak bisa tidur, biasanya gitu. Nah, berarti infeksi dari kariesnya si lubang itu sudah mencapai kamar saraf. Terus apa yang dilakukan? Kadang-kadang pasien bilang, dok, saya dicabut aja dok. Apalagi datangnya ketika ngilu seperti itu ya dok ya, pasti maunya langsung dicabut aja. Dok, saya mau dicabut aja dok. Atau dok, ini lubang dok, saya sakit banget, saya maunya langsung ditambal permanen. Ya nggak bisa karena sudah sedalam itu. Kalau misalkan ada kata kita menuruti maunya pasien, saya mau ditambal langsung. Namanya tambalan itu dia suatu bahan kimiawi yang dia bersifat iritatif sebenarnya. Nah, kalau bayangkan saja kalau ini sudah sampai kamar saraf, tentunya di situ ada saraf, ada walaupun sarafnya hanya serabut-serabut kecil ya, kita kan nggak bisa membayangkan dalam gigi ini kecil, ada lagi yang lebih kecil gitu. Terlihat ada pembuluh darah, ada saraf gitu kan. Saat dia langsung kita tumpuk tuh pakai tambalan permanen, bayangkan saja rasa sakitnya seperti apa, karena bahan itu iritatif. Malah bisa menambah rasa sakit itu sendiri. Bisa menambah rasa sakit itu sendiri. Karena proses menambalkan tidak hanya kita berupa pasta kemudian kita tambal selesai. Ada proses dia setting, mengeras. Nah, saat setting itu bahan kimiawi di dalam dari tambalan itu dia akan berpolimerisasi. Nah, iritatif itu dimulai dari situ. Nah, kemudian ini yang pertama, kalau memaksakan ditambal. Kemudian memaksakan dicabut. Ini namanya proses infeksinya apa? Kalau sudah sampai ke dalam ini namanya pulpitis irreversible. Pulpitis irreversible adalah pulpitis pulpa atau kamar saraf, itis berarti infeksi. Irreversible adalah tidak bisa kembali seperti semula. Nah, kalau rever itu masih bisa kembali, itu yang tadi yang tahap 2. Oh, tahap 2 tadi. Tahap 2 tadi. Masih bisa kembali dan masih bisa dipertahankan. Ya, dicoba tentunya dengan observasi. Gitu kan. Nah, kalau sudah irreversible, tahap yang biasa akan dilakukan adalah dimatikan dulu sarafnya. Oh, seperti itu. Bisa saja kalau dengan dicabut, tapi biasanya pasien karena skor nilai rasa sakitnya tinggi sudah lebih dari 8 seperti itu. Jadi kadang-kadang tetap masih ada rasa sakit. Jadi si pasien kadang ada efek trauma. Terkadang seperti itu. Jadi ada alternatif, beberapa dokter pasti menyarankan kita matikan dulu deh sarafnya supaya mengurangi rasa nyeri, dan saat nanti pencabutan tidak menimbulkan trauma untuk si pasien juga. Itu jika ingin dicabut.
Cuman karena saya ini spesialisnya konservasi gigi ya, mempertahankan gigi. Tentunya ya pasti kita cobalah gimana pun caranya si gigi itu masih bisa bertahankan. Si gigi itu masih bisa dipertahankan. Seperti apa gigi pulpitis irreversible masih bisa dipertahankan? Nah, tentunya kita melihat dulu jaringan giginya masih cukup atau tidak untuk mempertahankan tahap akhirnya nanti ditambal kan. Kalau masih cukup kita lakukan. Tuh. Jadi perawatannya tidak bisa hanya satu kali kunjungan. Untuk kasus-kasus pulpitis, iya. Itu ya, Dok. Untuk kasus-kasus pulpitis irreversible itu tahapnya banyak dan jenis perawatannya pun macam-macam. Pulpitis irreversible itu penanganannya bisa yang namanya pulpektomi. Pulpektomi. Jadi itu apa, Dok? Pulpektomi itu pemotongan pada jaringan pulpanya atau pengambilan dari jaringan pulpanya. Kalau ada yang namanya pulpotomi sebagian dan pulpotomi yang total. Kalau sebagian itu hanya yang dibersihkan di area kamar saraf yang di mahkotanya saja dengan anggapan bagian akarnya masih tutup steril, tidak terinfeksi karena kan tadi jalurnya dari atas ya. Itu yang namanya pulpotomi sebagian atau mumifikasi. Mumifikasi masih dilakukan sampai saat ini untuk keadaan-keadaan tertentu, misalkan pada gigi anak itu, atau misalkan pada orang tua yang dia membuka mulut tidak bisa lama-lama atau kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak bisa melakukan tindakan dalam jangka waktu lama. Nah, kemudian tahapan yang lain namanya pulpektomi yang total atau pulpotomi total, atau bisa disebut juga dengan nama lain perawatan saluran akar. Oh, perawatan saluran akar gigi. Iya, perawatan saluran akar gigi. Nah, itu dibersihkan. Jadi kan tadi dimatikan saraf ya. Biasanya suruh datang lagi, ibu, bapak datang lagi minimal 3 hari. Satu kali kunjungan ya, tidak bisa, harus berulang. Rata-rata kunjungan itu 3 hari sampai 1 minggu atau sampai 2 minggu per kunjungan, tergantung obat yang kita masukkan ke dalam giginya. Jadi ada beberapa alternatif obat, terserah dokternya. Dan kenapa saya bilang terserah dokternya? Dokter itu pasti ada pilihan obat dan tergantung dari kondisi si gigi pasien. Dia kalau tidak cocok dengan obat ini, ada alternatif obat yang lain. Tentunya tiap obat itu punya dosis dan waktu kerjanya yang berbeda. Itu makanya ada yang waktunya 3 hari, ada yang 5 hari, 7 hari, sampai 14 hari. Gitu. Jadi waktu dimatikan saraf, kita matikan dulu supaya nanti proses selanjutnya kita tidak terganggu. Gitu. Pertama seperti itu, dimatikan saraf. Setelah itu biasanya saya bilang ke pasien, ini saya matikan saraf dulu, bapak, ibu, tolong dipikirkan. Ini saya jelaskan tahap-tahapnya seperti ini. Kalau ingin dicabut, ya pastikan giginya tidak sakit dulu, baru boleh dicabut. Kalau ingin dipertahankan, bisa, tapi harus sabar karena prosesnya panjang. Nah, nanti kita akan berbicara lagi ya tentang apa sih itu perawatan saluran akar. Oh, perawatan saluran. Itu nanti, Mbak. Baik, Dok. Kita masih ngomongin infeksinya yang lebih lanjut. Ya, infeksinya lebih lanjut seperti apa? Ini tuh baru tadi pulpitis irreversible. Tahap selanjutnya seperti apa? Logikanya gini, suatu keadaan di mana saraf itu masih hidup. Lama-kelamaan mati kan? Iya. Secara normalnya saja tanpa bantuan pemati saraf. Iya. Kemudian mati saraf giginya. Tidak ada rasa sakit. Apakah tidak ada rasa sakit itu seterusnya? Belum tentu. Kadang akan muncul tiba-tiba. Biasanya pasien bilang kayak gini, dok, saya ini giginya berlubang. Dulu tuh pernah sakit sekali sampai nggak bisa tidur. Sekarang sih sudah nggak sakit lagi, dok. Bisa nggak saya tambal? Biasanya datang gitu. Masa sih, dok, nih berkali-kali kunjungan? Ya belum tentu. Jadi makanya kita menanyakan pasien tuh harus detail. Kenapa? Yaitu patokan si pasien itu adalah rasa tidak sakit saat ini. Tapi bisa ditambal, padahal belum tentu. Balik lagi tergantung kedalaman. Kalau tadi kita berbicara bagaimana patofisiologinya terjadi infeksi dari tahap 1, 2, 3, sebenarnya itu keberlanjutan lagi, malah justru infeksinya tambah dalam. Tambah dalam ke akar. Bayangin saja kalau namanya saraf sudah mati nih. Iya. Mati, emang bakterinya berdiam di situ? Kan tidak.
bakterinya terus jalan, malah akan lebih berkembang, ya berkembang masuk ke dalam itu ya, sampai ke ujung menginfeksi ke saluran-saluran yang lain ya. seperti itu ya, Dok. Tetapi kembali lagi tergantung individunya bagaimana imun tubuh dia. Kalau imun tubuh dia kuat, bagus, tentunya proses infeksi itu mentok saja, udah sampai di sini aja, dia tidak akan menimbulkan suatu infeksi yang lebih lanjut. Tapi kalau misalkan imun tubuhnya tidak bisa, kebersihan mulut tidak dijaga, asupan makanannya beragam, terus imunitasnya juga nggak oke, tentunya si bakteri senang banget kan, pasti akan lebih kuat dia, lebih menginfeksi ke saluran yang lain. Iya, kemudian maka timbullah rasa sakit. Rasa sakitnya seperti apa? Pada gigi yang sudah mati, rasa sakit biasanya diawali dengan ketukan di gigi itu sakit. Biasanya diketuk, sakit nggak Bu? Sakit nggak Pak? Dipakai ngunyah, sakit nggak Pak? Sakit nggak Bu? Kalau sudah seperti itu biasanya ada peradangan di bawahnya, jadi berlanjut infeksinya. Dia ada peradangan di ujung akar. Karena bakteri itu tadi. Terus gimana perawatannya? Kalau pasiennya minta, saya minta ditambal aja Dok. Ya logikanya bakterinya udah sampai sini, kita cuma bersihin aja, tutup doang. Lah, dia seneng banget dong. Bagian luar kita tutup, bakteri padahal masih ada di dalam, seperti itu ya, masih ada di sini. Malah dia akan menimbulkan peradangan yang lain. Peradangan bisa jadi abses, keberlanjutannya bisa jadi kista, granuloma. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan dokter. Timbul penyakit yang lain selain gigi berlubang. Iya, itu akan lebih repot lagi. Gitu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana perawatannya? Sama seperti pulpitis irreversible, jadi perawatan saluran akar, cuman perbedaannya di tahap sterilisasi. Gitu. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang ini karena panjang. Mungkin nanti bisa minta tolong dilihatkan gambar tentang bagaimana sih tahap-tahap perawatan saluran akar gigi. Nanti saya jelaskan bagaimana. Nanti akan kita tampilkan. Nanti ditampilkan, gitu. Baik, nih Dok, saya ingin bertanya. Ini permasalahan gigi ini pada umumnya memang sering terjadi pada orang dewasa. Kadang untuk sekarang pun di usia sekolah juga udah sering nih yang giginya berlobang karena asupan makanan, terus juga ataupun karena tidak aware sama kebersihan gigi dan mulut gitu Dok. Daripada mengobati, lebih baik kan kita harus mencegah dulu ya Dok ya. Itu lebih bisa kita lakukan daripada mengobati, itu tahapnya lebih panjang seperti itu ya Dok. Ada saran dari dokter bagaimana cara merawat gigi sejak dini? Apakah ada tips mudah untuk merawat gigi pada anak agar tidak terjadi kerusakan yang parah ketika sudah dewasa? Oke, makasih ya Mbak Fitri. Iya. Jadi tadi kan saya panjang sekali menjelaskan lebih ke patofisiologi dari gigi, tapi belum lebih detail bagaimana perawatannya. Yang balik lagi faktor-faktor yang menyebabkan seperti apa. Kalau faktor pastinya kan jelas ada tempat, ada ruang ini. Cuman tambahannya apa ya sih individu itu? Bagaimana dia menjaga kebersihan mulut dan asupan makanan itu sangat penting. Itu juga berpengaruh ya? Berpengaruh sekali. Kalau anak-anak kita mulai dari umur bayi ya, bayi lahir nggak punya gigi, benar kan? Ya. Cuman gini, bayi-bayi yang biasanya minum dengan susu formula, biasanya kan kandungan dari susu formula gulanya cukup tinggi. Nah, si ibu jangan lupa ya membersihkan mulut dari si bayi, terutama sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu biasanya pH saliva itu ibaratnya dia mainnya itu saat malam hari itu lebih kenceng. Keadaan awal proses-proses demineralisasi itu biasanya di malam hari lebih cepat terjadi. Nah, sebelum tidur itu jangan lupa. Karena biasanya kita miss. Kalau kita dari pagi sampai sore kita pasti masih ingat untuk menyikat gigi atau membersihkan. Itu untuk tahap pencegahan. Ini karena bayi dianggap orang tuanya belum mempunyai gigi, jadi tidak perlu dibersihkan. Padahal itu sudah dalam tahap menjaga kesehatan gigi. Iya, walaupun belum dari air liurnya kan juga iya kan. Lidah kotor. Sebenarnya tidak hanya gigi,
Tapi apakah ada jamur di mulut anak-anak? Kadang-kadang juga kan ada yang putih-putih seperti itu. Nah itu sebenarnya itu tahap awal untuk membiasakan si anak. Walaupun kecil, kalau anak sudah terbiasa itu akan mudah kita menyesuaikan, gitu kan. Jadi dibersihkan dengan kasa gitu ya, kasa yang dibasahin dengan air bersih, gitu. Air minum, air matang itu lebih baik, kemudian dibersihkan. Nah, kemudian sudah mulai tumbuh gigi susunya, ya biasakanlah untuk sikat gigi si anak. Ada bermacam-macam ya. Bisa masih boleh kalau hanya cuma 1-2 gigi depan atau 3 dengan kasa bisa. Kemudian ada yang modelnya selubung itu, sarung, itu juga bisa. Ada juga yang sikat gigi khusus anak, yang dia ada usia berapa bulan dengan jumlah gigi sekian-sekian, itu bisa sekarang dipakai. sudah banyak ini ya dok ya, sudah banyak alternatif untuk membantu orang tua agar menjaga kebersihan gigi dan mulut anaknya. Iya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, ya, untuk perubahan perilaku si anak, bagaimana menyikat gigi dengan baik dan tidak kesulitan nantinya, itu kalau saya lebih senang dengan sikat gigi. Kalau dia sudah sikat gigi yang anak-anak yang tadi yang saya bilang, supaya membiasakan si anak nanti tidak sulit. Kan kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa dengan tangan, jari, saat beralih ke sikat, dia sulit. Kan beda, rasanya berbeda, rasanya berbeda. Itu. Jadi sikat, kita coba sikat pertama. Ini pengenalan ya, namanya pengenalan ya, pasti anak itu dia akan mudah. Gitu. Kemudian pasta giginya sedikit aja, atau sebiji jagung, seperti jagung atau kacang lah, awal-awalnya kacang dulu. Carilah yang bisa mudah boleh untuk ditelan, kan ada sekarang alternatifnya. Tidak berbahaya, pasta gigi yang tidak berbahaya untuk ditelan seperti itu. Untuk awal-awal yang jelas ya, kalau anak itu belum bisa merasakan asing dengan odol, ya pakai yang biasa aja nggak apa-apa, tanpa dulu, namanya juga pengenalan ya. Tanpa pasta gigi. Tanpa pasta gigi. Lama-kelamaan bertahap. Sikat giginya dulu. Iya, bertahap. Kemudian pilihlah pasta gigi yang lucu. Itu akan membuat si anak itu suka dengan time. Oh, ini saatnya aku sikat gigi. Penasaran gitu. Seperti itu ya, dan dianggapnya oh ini mainan, bisa digunakan seperti itu. Menarik perhatian anak supaya ingin menggunakan pasta gigi dan sikat gigi yang lucu-lucu seperti itu ya dok. Iya, jadi menyikat gigi itu sehari minimal 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Minimal. Kita garis bawahi minimal 2 kali sehari. Ya mau 3 kali sore hari juga boleh. Cuman kalau kebanyakan juga kita harus tahu apa dari kekurangan di kenapa sih sikat gigi kebanyakan, juga dibilang ada juga nggak baiknya. Ada pengaruhnya juga begitu dok. Pengaruhnya ada, tapi lebih ke subjektif ya, Mbak. Karena gini, orang menjaga kebersihan, balik lagi ya, ini kita ngomongin sikat gigi dulu, baru penjelasan dari yang site yang lain. Kalau saya ini sudah membersihkan gigi sangat rajin dok, tapi kok saya berlubang, saya ngilu. Kenapa? Ya kalau sikat giginya misalkan 2 kali sehari, atau 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, tapi pakai sikat gigi yang giginya keras, nggak soft. Terus medianya ya dok? Iya, medianya, pemilihan sikat gigi yang baik. Kemudian sikat gigi udah keras banget, saya tuh udah begini dok, saya tuh nggak mantep kalau nggak sikat gigi. Menyikat yang terlalu keras pun juga mempengaruhi ya dok? Mempengaruhi, ya namanya barang keras, bayangkan saja kayak batu kena air hujan, lama-kelamaan dia akan terkikis nggak? Sama seperti email gigi, sekeras apapun ini, dia akan mudah terkikis kalau terkena trauma yang berlebihan. Biasanya area yang terkena adalah sini, batas antara gusi dan gigi. Dan gigi-giginya biasanya yang terkena area awal-awal ya, rata-rata untuk pasien tuh area sini. Namanya gigi C atau gigi taring ke belakang. Jadi dari gigi ke belakang. Gitu. Area samping seperti itu. Iya. Dimulai dari gigi taring sampai geraham. Jadi perhatikan saja kalau gigi-giginya, kalau merasakan saya masih ngilu tapi sudah bersih sikat gigi, saya tidak ada lubang kehitaman, cek deh samping ininya seperti apa. Kalau dia ada gusinya turun atau dia ada
Ceruk tuh lubang yang cekung yang bentuknya biasanya tuh set gimana ya kalau di samping tuh cekung ya. Nah, itu biasanya ngebuat sikat gigi yang terlalu keras. Berarti yang harus dirubah pertama sikat giginya, yang kedua habit ini yang susah gampang. Karena kita sudah kebiasaan itu berjalan bertahun-tahun. Karena merasa saya sudah rajin 2 kali sehari dengan teknik yang kasar dan kuat, dipikirnya semua kotoran di dalam mulut pun akan hilang, padahal malah itu akan merusak ya dok ya, bisa mengganggu lapisan gigi terluar seperti itu ya. Iya betul. Jadi itu harus dirubah habitnya. Memang tidak mudah. Saya bilang sama pasien, saya bisa nambal ibu bapak, yang bagian bolong ini bisa saya tambal. Cuman kalau habit tekanan untuk menyikatnya masih keras, tetap aja dia akan kalah. Karena barang buatan pabrik yang namanya tumpatan atau tambalan permanen itu tidak akan bisa 100% menggantikan kehebatan si email. Namanya juga ciptaan Tuhan ya, bukan ciptaan manusia. Gitu. Pasti akan berulang, lepas gitu. Kecuali merubah. Itu dari sikat gigi. Terus balik lagi ke saya sudah sikat gigi tapi kok saya masih lubang gitu kan, saya masih lubang. Balik lagi kaitannya, air liur itu berpengaruh, makanan itu berpengaruh, waktu itu berpengaruh. Itu waktu itu adalah kan lamanya terjadinya si paparan proses ini gitu. Jadi air liur tiap individu berbeda. Ada yang lebih cenderung asam, ada cenderung basah. Nah, terus digabung lagi dengan proses terjadinya plak, sisa makanan, akhirnya kan menjadi satu sistem proses. Itu saat proses bufferisasi terganggu, misalkan pH-nya cenderung asam, maka dia akan terjadi lubang. Ya. Jadi kan terganggu kan, kalah dia nggak jadi remineralisasi tapi demineralisasi. Nah kalau sudah ada lubang ya jangan tunggu sampai ada rasa sakit, sampai yang sedalam tadi yang saya sebutkan, segeralah ditambal. Tapi balik lagi, saya sudah sikat gigi keras dok, saya nggak ada lubang tapi saya ada karang gigi. Ini saya menjelaskan sekilas ya, sekilas. Memang lebih bidangnya periodontia. Periodontia itu spesialis yang lebih ke gusi dan jaringan pendukung tulang gigi. Ada subspesialisnya lagi. Ada. Dok? Jadi sisa makanan itu dia berubah karena ada proses tadi yang saya bilang dalam satu sistem. Dia bisa menjadi karang atau dia bisa menjadi lubang. Jadi kalau pH salivanya dia cenderung basah, basah, itu plaknya menjadi karang lama kelamaan. Iya tentunya, gimana kalau ada karang? Ya dibersihkan. Tidak hanya dengan cara menyikat gigi aja. Karena mau gimana pun caranya, sikat gigi nggak bakal lepas. Kalau plak, iya, tapi kan dia akan timbul lagi kalau kita sudah selesai makan, dia akan timbul berulang kan? Ya memang normalnya seperti itu. Cuma kan faktor-faktor lain mempengaruhi kan, supaya tidak terjadi proses keparahan lebih lanjut. Baik. Jadi dok, nah kalau misalnya ada yang bertanya, dok saya sudah sikat gigi minimal 2 kali nih sehari, terus tekniknya sudah benar, tapi gigi saya juga terlihat tampak berlubang seperti itu. Apakah ini ada hubungannya dengan asupan makanan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut? Ya, tadi saya juga belum jelaskan lebih lanjut ya. Jadi baru sikat gigi dan pH ya. Nah, kemudian makanan mempengaruhi atau tidak? Ya, mempengaruhi. Makanan kan jenisnya macam-macam. Ada makanan berserat, ada makanan yang sifatnya gulanya tinggi, tepung. Jadi makanan-makanan yang mudah menempel di gigi, seperti makanan dengan gula tinggi, makanan yang mengandung gula tinggi, lengket. Nah, itu kan tentunya menjadi sumber nutrisi dari si bakteri yang sebenarnya normal jadi nggak normal di dalam mulut. Gitu. Satu itu. Yang kedua, asupan makanan yang baik untuk gigi. Asupan makanan yang baik untuk gigi yang tentunya ada kandungan-kandungan kalsium, fosfor dan sebagainya. Ya dari susu, dari keju. Tapi kan kalsium ya, tapi balik lagi, keju kan kadang juga lunak. Tentunya kita asupan si kandungan kejunya itu
dimanfaatkan yang baik untuk gigi, yang lengketnya kita bersihkan dong dengan sikat gigi. Nah, jadi ada efek, baik kita ambil, yang buruk kita buang. Kemudian ada lagi sayur, buah-buahan, itu berpengaruh. Ada yang namanya jadi si makanan itu dia kan berserat. Jadi ada cleansingnya, ada cleansing alami. Cleansing alami itu membersihkan secara misalnya kita habis makan lengket terus kita makan nasi lengket, habis itu kita makan lalapan, secara tidak langsung lalapan itu yang serat-seratnya membantu pembersihan gigi dan mulut di situ ya. Cuman kan itu tidak 100%, tentunya harus dibantu dengan yang lain, sikat gigi. Kemudian ada area-area yang tidak bisa dicapai dengan sikat gigi, bisa dibantu dengan benang gigi. Kalau misalkan posisi giginya itu tidak sempurna, berdempetan, ada celahnya agak gede, agak susah dicapai atau agak ke belakang, boleh dibantu dengan benang gigi. Oh, benang gigi ya dok ya, itu juga disarankan ya? Boleh, kalau sulit. Kalau obat kumur bisa juga, tapi juga jangan terlalu sering, karena penggunaan biasanya obat-obatan kumur tertentu itu ada yang tidak boleh digunakan lebih dari 2 minggu, karena akan mempengaruhi keadaan rongga mulutnya, merubah lingkungan normalnya, itu ada. Jadi penggunaannya tertentu. Tentunya tidak boleh dengan alkohol. Kan ada, ya saya tidak menyebut merek sih, tapi obat kumur dengan kandungan alkohol tentunya kan akan merubah keadaan kondisi mulut, karena lebih cenderung kering, salivanya juga kering, lebih pekat. Kalau saliva lebih pekat, ya bakterinya senang nempel, apalagi di situ ada sisa makanan yang lengket, tertinggal. Contohnya gitu. Balik lagi, saliva juga jadi kunci utama, atau air liur ya, itu jadi kunci utama. Air liur. Jadi jenis asupan makanan pun berpengaruh ya, apalagi kalau kita sering konsumsi gula atau makanan yang bisa meninggalkan noda atau lengket di gigi, itu juga berpengaruh. Walaupun gigi dalam keadaan sehat, tampaknya kalau kita tidak rajin atau kita tidak aware dengan kebersihan gigi dan mulut kita juga, itu lama-kelamaan akan berpengaruh ya dok ya? Iya, betul sekali. Baik dok, kalau misalnya dok ada nyeri gigi yang sangat mengganggu, apalagi kita di tengah kondisi seperti ini, pandemi, banyak sekali keterbatasan, banyak yang takut datang ke fasilitas kesehatan, saran dari dokter seperti apa? Begini, ada kondisi-kondisi tertentu mungkin masyarakat sudah mengalaminya ya. Beberapa waktu lalu PDGI mengeluarkan himbauan terhadap kami dokter gigi bahwa untuk sementara ditutup untuk praktekan dan hanya menyediakan perawatan yang bersifat emergensi. Nah, yang emergensi seperti apa? Emergensinya ya seperti itu. Salah satu contohnya nyeri yang tidak tertahankan, bengkak, fraktur, contohnya seperti itu. Solusinya seperti apa? Kalau misalkan masih belum buka nih, kita belum dapat appointment ke dokternya, berilah obat pereda rasa sakit dulu, atau langsung datang ke, kalau vaskes yang ada kan pasti buka, nggak mungkin tutup, kecuali praktek dokter gigi. Mungkin itu kan si dokternya untuk kapan dia membuka tutup. Iya, kalau praktek mandiri itu kan berbeda ceritanya ya. Tapi kalau untuk vaskes seperti puskesmas, di rumah sakit Sultan Hasanuddin pun ada poliklinik gigi seperti itu. Iya, pasti kita akan membantu dengan kondisi demikian. Gitu. Pasti kita akan usahakan untuk meredakan dulu penyebab utamanya, meredakan rasa sakit. Untuk selanjutnya pasti akan dijelaskan sama dokternya. Balik lagi harus dilihat keadaan giginya. Ini treatmentnya harus gimana? Begitu. Jadi tidak serta merta. Kalau sakit, dok, saya minum antibiotik ini. Iya kan, sakitnya kita harus lihat dulu. Belum tentu mengobati sendiri, baru lapor ke dokter. Terus antibiotiknya tidak diminum tuntas. Yang adanya nanti resisten. Taunya merek A dipercaya bisa mengobati sakit gigi, padahal permasalahannya bukan hanya itu ya dok ya. Iya, sampai ke dokternya udah bilang, kamu udah minum antibiotiknya udah dosis tinggi nih, saya mau ngasih apa lagi? Betul. Kebanyakan seperti itu, malahan mengobati duluan ketika ada rasa nyeri, karena saking takutnya untuk berperiksa ke fasilitas kesehatan di masa pandemi ya dok. Tapi ketika rasa sakit itu kembali, mereka baru datang dan menjelaskan sudah mengkonsumsi obat tersebut, padahal
tidak disarankan seperti itu ya dok ya. Harus kita datang dulu ke fasilitas kesehatan, kita sampaikan dulu permasalahan kita, seperti itu ya dok. Iya, tentunya nggak usah takut. Kenapa? Pasti dokter giginya memiliki protap. Protap kan berarti ada aturan, SOP. Memang ada berubah terkait pandemi, standarnya disesuaikan dengan keadaan saat ini. Iya. Mesti dokternya juga tidak akan mau untuk tempatnya itu jadi tempat penularan. Pasti kan seperti itu. Semua pasti akan tetap menjaga. Ya, memang ada beberapa keterbatasan dan SOP-nya berubah, tidak seperti zaman normal dahulu. Begitu. Baik dok. Nah dok, ini juga ada pertanyaan nih dok. Saya sering merasakan nyeri sekali, terutama ketika kena rangsang dingin ataupun asam. Padahal tidak terlihat gigi saya berlubang kehitaman, bahkan sangat rajin menyikat gigi. Solusinya bagaimana dok? Iya, jadi yang seperti saya ceritakan tadi, kita lihat dulu giginya. Tapi kalau mau periksa mandiri, misalnya, saya mau lihatlah keadaan gigi saya. Coba cek deh. Kalau sudah sikat gigi, kemudian tidak ada lubang. Kalau yang atas pasti susah mau melihat gigi atas. Gimana cara melihatnya kalau bukan dokter giginya yang melihat, kan begitu. Kita sebatas penglihatan itu hanya sekitar gigi bawah ya dok? Ya, bagian belakang atas itu sulit. Kalau misalkan tidak ada lubang, ceklah yang samping-samping ini yang tadi saya bilang. Bagaimana dengan habit menyikat giginya? Menyikat giginya apakah ada lubang atau tidak, ataupun kalau tidak ada lubang, gusinya turun atau tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua, yaitu balik lagi, tiap individu memiliki tingkat rasa sakit yang berbeda. Jadi ada yang dia hipersensitif. Misalkan ini nggak ada masalah semuanya, lubangnya nggak ada, gusinya turun tapi tidak terlalu turun. Terus bagaimana solusinya? Nah, kalau misalkan ini belum berlubang, tidak ada ceruk ya, tapi dia turun sekali, belum terlalu turun ya. Kalau turun sekali masih kita bisa bantu dengan tambal, atau kalau nanti secara periodonsia ditarik gusinya di atas, dikembalikan seperti semula. Itu kalau teknik lain. Kalau teknik saya, kalau dia turun ya bisa bantu dengan tambal. Tapi kalau turunnya tidak signifikan, berarti kan tidak bisa ditambal langsung. Kenapa? Tambalannya mau megang kemana? Nggak ada pegangannya. Yang untuk penahannya itu dari gusinya gitu. Dari lubangnya kan? Oh, dari lubang. Nah, dari ini kan kecil. Oh, antara gigi dan gusi. Misalkan turunnya cuma sedikit, tapi ada beberapa orang yang, aduh ini lubangnya dok, tolong dong ditambal dok. Nah, tapi kalau dengan hanya sedikit ini bagaimana mau nempel? Kan kemungkinan lepasnya juga tinggi. Kecuali mau dikorbankan gigi yang ini dikurangin. Cuman sayang, kalau saya sayang, kenapa? Sebenarnya celah yang seperti ini giginya masih sehat, maksudnya tidak terinfeksi dengan tidak ada karies. Jadi untuk mengurangi, sayang jaringan sehatnya, terkecuali dalam kondisi tertentu ternyata dengan tahap yang pertama tidak bisa, baru mau nggak mau ini harus ditambal ini untuk mengurangi rasa ngilunya, baru dilakukan ya. Karena kalau jaringan sehatnya masih oke, tidak ada karies, biasanya saya tidak akan mengebor. Biasanya tahap awal dulu. Gigi sendiri pun tidak akan dikurangi. Karena jaringan sehat sebagaimanapun harus dipertahankan sebaik mungkin, karena itu tidak ada gantinya, dan tidak akan bertumbuh kekuatan giginya. Itu semakin banyak jaringan sehat gigi yang kita pertahankan, itu semakin kuat gigi. Itu dibanding digantikan dengan sebuah tambalan, karena tambalannya tetap ada batas waktu. Nah, jadi kalau misalkan andai kata nggak bisa nih, nggak ada pegangan karena cuma sedikit saja yang terbuka, biasanya alternatifnya adalah diberikan anti hipersensitif. Anti hipersensitif itu bermacam-macam. Ada yang dari odol atau pasta gigi, kan ada sekarang banyak mereknya. Kita coba dulu, cocok nggak? Tentunya cocok atau tidak cocok, balik lagi, habitnya harus diperbaikin. Selama habitnya tidak diperbaikin, kembali lagi lah permasalahannya. Apapun yang ditangani, apalagi kalau kebiasaannya terus berulang seperti itu ya dok, tetap kembali lagi permasalahannya. Iya, tetap kembali lagi. Itu bila itu tidak bisa, nanti anti hipersensitifnya jenis yang lain seperti yang dipakai untuk pasca bleaching.
Oh, pasca bleaching. Bleaching ya, ada kan tindakan bleaching untuk pemutihan gigi. Biasanya setelah tindakan pemutihan gigi rasa ngilunya meningkat. Nah, kita ada suatu bahan untuk memblok rasa ngilu. Nah, bahan anti hipersensitif post bleaching itu biasanya bisa dikasih untuk alternatif kasus tersebut yang tadi saya bilang hanya turun sedikit. Kalau itu tetap nggak bisa, baru alternatif penambalan. Tapi sedikit mengurangi supaya ada pegangan tambalannya. Nah, itu untuk mengurangi nyeri rangsang itu tadi ya, Dok. Baik lagi pasiennya mau sabar atau tidak. Kadang kan mintanya instan. Saya maunya dalam satu kali kunjungan semua permasalahan gigi dan mulutnya tertangani seperti itu ya, Dok. Iya. Padahal tidak dapat, apabila sudah rusak ya, Dok ya, hitungannya tidak bisa lagi kita dalam satu kali kunjungan semua permasalahan itu tertangani. Kita harus sebagai tenaga kesehatan pun kita juga harus memantau ya, Dok ya. Permasalahannya mulai dari mana, setelah itu terapi yang diberikan seperti apa, habis itu harus kita rawat lagi ketika kunjungan berikutnya, kita lihat bagaimana kondisinya ketika sudah melakukan terapi seperti itu ya, Dok. Iya. Baik, Dok, ada saran untuk masyarakat Kota Waringin Barat dan sekitarnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi di saat pandemi seperti ini? Waktunya udah bentar lagi ya. Saya mau minta waktu sebentar ya. Tadi saya belum menjelaskan tentang perawatan saluran akar. Oh iya, perawatan saluran boleh akar. Ya. Jadi perawatan saluran akar nanti boleh di slide ya ininya. Tahapnya ya tadi yang saya bilang, berarti kan proses infeksinya sudah berjalan sampai ke dalam sini. Tahapnya biasanya banyak, ya, antara 3 sampai 5 kali kunjungan untuk kunjungan multivisit. Untuk kunjungan one visit bisa dilakukan hanya untuk kasus pulpektomi. Pulpektomi. Untuk kasus pada gigi yang sudah mati sarafnya itu harus PSA yang total. Tidak bisa dilakukan one visit tapi harus multivisit. Jadi kita bersihkan nih atasnya yang berlubang. Kita cari saluran akarnya, ada berapa salurannya, kalau ada 2, ada 3, 4, 5 atau 1, tergantung gigi mana yang saluran bermasalah. akar itu beragam, tergantung gigi yang mana. Kemudian setelah dapat saluran akarnya kita masukkan semacam jarum. Kalau gigi itu sarafnya sudah mati harusnya sudah nggak sakit, jadi nggak perlu takut. Gitu. Dimasukkan jarum, kemudian sampai mentok ke ujung akarnya. Kalau sudah sampai mentok nanti ada alatnya untuk mengecek, oh ini sudah sampai ujung. Ini adalah panduan saya bekerja untuk membersihkan. Karena gigi ini adalah pusat infeksi dari area bawahnya, maka gigi tersebut harus dibersihkan sampai ke ujung akar. Dibersihkan, dikikir area salurannya, setelah itu dimasukkan obat sterilisasi. Inilah yang membedakan antara gigi yang dipulpektomi dengan gigi yang sarafnya sudah mati dan harus dilakukan perawatan saraf gigi yang total. Kuncinya di sini. Kalau pulpektomi yang tadi saya jelaskan, infeksinya areanya biasanya masih area atas. Asumsinya area bawah masih cukup steril. Biasanya hanya one visit bisa dilakukan. Jadi dibersihkan, setelah dibersihkan langsung diisi. Kan kalau sudah dibersihkan kosong nih. Iya. Diisi semacam dengan bahan pemadat, semi padat. Oh, di saluran akarnya supaya gigi itu tidak getas. Kan balik lagi gigi itu harus kuat. Nah, mungkin kita harus biarkan getas. Nah, setelah diisi baru kita tambal. Itu yang namanya one visit. One visit. Kalau multi visit berarti kan infeksinya sudah jalan sini, ya kita harus bersihkan sini sampai sini. Dibersihkan, kemudian masukkan obat sterilisasi. Jadi tidak bisa langsung diisi dengan bahan semi padat. Masukkan obat sterilisasi dulu, dia kunjungan per minggu sampai benar-benar dalamnya ini steril. Rasa sakitnya tidak ada. Kalau bila dengan ada bengkak, ya berarti bengkaknya harus kempes dulu. Bila di sini ada bau, ya baunya harus nggak ada dulu. Sampai benar-benar bersih. Dan baru dilakukan tindakan kembali seperti itu. Iya, baru diisi tadi yang bilang saya semi padat, kemudian baru ditambal. Kunjungannya memang lama, 3 sampai 5 kali kunjungan. Tiap kunjungan antara 3 hari sampai 14 hari tergantung obat yang dimasukkan. Kalau pernah bernanah, pernah abses, biasanya obatnya ada yang tipe yang harus ditinggal 10 hari sampai 14 hari. Gitu. Lama. Kemudian buka mulutnya lama. Buka mulutnya pada prinsipnya kan ini harus steril. Otomatis saat kita mengerjakan nggak boleh dong kena air liur. Air liur ada bakterinya.
Betul, Dok. Jadi mangap. Mangap. Nah, itu yang biasanya menjadi pertimbangan pasien. Saya mau nggak dirawat ini selama ini, sesusah ini, hasilnya seperti apa, worth it enggak. Yang tentunya mempertahankan, kita mencoba, tidak menggaransi 100% akan ada di gigi Anda sampai seumur hidup. Iya. Tentunya bahan kimia atau bahan pabrikan buatan manusia tidak akan menggantikan ciptaan Tuhan. Kita berusaha untuk mempertahankan gigi selama mungkin. Dibandingkan dicabut, kalau dicabut hilang fungsi dari gigi. Kalau hilang fungsi dari gigi, tentunya fungsi pengunyahan akan berubah bila tidak digantikan gigi palsu. Itu tentang yang awalnya tadi saya ketinggalan ya. Conclusionnya untuk mencegah gigi berlubang, yang paling penting adalah kesadaran diri untuk menjaga kebersihan mulut. Misalkan, bagaimana pemilihan sikat gigi yang baik, habitnya, berapa kali sikat gigi, asupan makanannya. Kemudian, kita bisa bilang, kan saliva mempengaruhi dari proses air liurnya untuk terjadinya karang ataupun karies. Kita sudah melakukan 4 ini sempurna, ternyata masih ada karang, masih ada karies, ya ke dokter gigi lah untuk membereskan masalah tersebut. Jangan menunggu nanti-nanti, karena pada prinsipnya perawatan gigi, semakin Anda menunda, maka semakin menimbulkan rasa sakit yang lebih tidak tertahankan, dan perawatannya akan lebih pricey, akan lebih mahal. Jadi kalau bilang, kalau ke dokter gigi ini mahal ya bagaimana sudah tahapnya seperti ini, maka obat dan alat yang akan dikeluarkan pun lebih berbeda dan lebih beragam. Tidak seperti nambal biasa, cuma nambal aja kok sekian. Padahal ada banyak proses yang dilakukan untuk gigi ini. Jadi jangan sampailah kita membuang banyak uang kalau kita bisa mencegahnya terlebih dahulu. Lebih baik mencegah dulu ya. Iya, begitu. Mencegah daripada mengobati. Apabila sudah mengobati pun tidak hanya dalam satu tahap saja ya dok, kita pantau dulu, kita lihat, terus kita lakukan terapinya, dan nanti kita observasi, begitu ya dok ya? Iya, untuk keadaan tertentu butuh observasi. Gitu. Terima kasih dokter, sangat bermanfaat sekali perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan kali ini dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Iya. Baik, akhir kata saya Tengku Fitria bersama saya Dr. Gigi Eldina Febrianifa, spesialis konservasi gigi, dan beserta seluruh tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam perbincangan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali ke acara Ragam Kesehatan episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.